Sekarang pola bilangan tingkat 2 pada part 4 ya. Kembali belajar bareng Kak Noven, belebar Kak Noven dalam materi pola bilangan tingkat 2 part 4. Oke. Nah, soalnya masih sama seperti pada part 1, 2 dan 3. Seperti ini. 7 ya. 7, 17, 7, 17, 31 dan 49 dengan masih cara yang sama ya. Nah, CMM1 adalah kakak tentukan ini sebagai A, B dan C. Jangan samain dengan part yang sebelumnya ya, pada part 1, pada part 2, pada part 3. Jadi masing-masing cara penentuan ABC-nya juga beda-beda. Oke. Nah, ingat pada CMM1 adalah yang atas ini U1 sebagai A, yang bawah ini sebagai B ya. Pada tingkat keduanya sebagai C ya. A-nya 7, B-nya 10, C-nya 4. Oke. Nah, ini pakai persamaannya tidak seperti tadi kayak UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tidak berlaku. Oke. Tidak menggunakan ini ya. Bentar ya, kakak tulis dulu ya. Nah, persamaan ini tidak boleh dimasukin dalam persamaan ini ya, tidak berlaku, tidak berlaku. Jadi persamaan ini hanya untuk dipakai pada persamaan ini, dimana UN ini CMM2 ya, CMM keduanya adalah UN ya, sama dengan A per 0 faktorial ditambah B kali N-1 per 1 faktorial ditambah C kali N-1 kali N-2 per 2 faktorial ditambah D kali N-1 kali N-2 kali N-3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi ini mau dipakai berapapun boleh, tapi dengan syarat seperti tadi, ketika di level C ini sudah statik ya, ketika pada tingkat kedua ini sudah statik. Kalau dia pakai sampai D, maka di level ketiga sudah statik. Ini level 1, level 2, level 3 nanti statik. Oke. Nah, yang jadi persoalannya adalah Kak, bagaimana 0 faktorial dan 1 faktorial yang akan kita pakai. 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ya, Kak Noven akan menjelaskan membangun logikanya dulu ya. Seperti ini ya. Akan masuk pada ini, belajar bareng, ini CMM3 nya ya, belajar bareng Kak Novennya dalam materi faktorial yang akan kita gunakan pada pola bilangan tingkat 2 part 4 ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini dulu, perhatikan beberapa pola faktorial di bawah ini. Contoh ya, 7 faktorial. 7 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Jadi kalau 7 faktorial artinya sampai 7. Kalau 6 faktorial artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 sampai 6 ya, dijabarin sampai 6. Nah, 7 faktorial yang tadi kita jabarin 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 itu juga dapat ditulis menjadi seperti ini ya. 7 faktorial yaitu kakak balik mulai dari 7 supaya nggak salah, biar gampang ditelusuri. Oke. Mulai dari 7. Jadi 7 ya, ngecil 6, 5, 4, 3, 2, 1 semua dikaliin. Nah, tadi udah tahu ya bahwa kalau 6 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 ya. Berarti di sini Kak Noven akan jelaskan 7 faktorial berarti kan sama dengan 7 kali 6 faktorial, karena 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu kan 6 faktorial di sini tadi ya kan. Nah, tulisnya seperti ini. Kalau 5 faktorial, lihat ya, 5 faktorial berarti ditulis boleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya, 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Oke. Nah, atau dibalik dari belakang, 5 kali, ini bukan tambah ya, sorry, ini kayak tambah. Nah, itu kakak hapus dulu, itu dikali ya. Oke. Nah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke.
boleh ditulis seperti itu. Atau kalau ada 4 faktorial, perhatiin polanya ya, 4 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau ada dibalik dari 4 ngecil sampai 1 gitu ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau 4 faktorial berarti 4 dulu ditulis, lalu ngecil 4 kurang 1 3, 4 kurang 2 2, 4 kurang 3 1 gitu ya, seperti itu. Oke, paham ya adik-adik ya. Nah kalau misalnya 3 faktorial berarti 3 ya, dari 3 dulu biar gampang kan, 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kalau 0 faktorial 1 faktorial, 1 faktorial ya 1 ya kan. Nah yang jadi masalah 0 faktorial itu berapa. Oke, ini akan mudah sekali dijawab adik-adik, jangan pusing ya. Lihat sini sebagai berikut. Tadi kita sudah tahu, Kak Noven udah jelasin bahwa kalau 7 faktorial artinya 7 kali 6 sampai 1. Tadi 6 perkalian 6 yang ngecil sampai 1 itu adalah 6 faktorial. Artinya kalau 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 faktorial ya. 7 faktorial sama dengan 7 bilangan itu sendiri, lalu 7 kurang 1 6. Nah ini akan kakak bantu dengan seperti ini. Kakak ambil yang 4 faktorial. Ini paling gampang ya, 4 faktorial. Angkanya sedikit juga nggak kebanyakan juga ya. Nah berarti kan kalau ditulis tadi kakak bilang ya, ngecil ya, 0 n faktorial. Berarti kalau 4 faktorial 4 ya enggak. Jadi n dulu, lalu n min 1, lalu n min 2, lalu n min 3. Nah stop sampai sini. Kenapa? Lihat sini, 4 faktorial ya, 4 faktorial berarti 4 dikali 4 min 1 dikali 4 min 2 dikali 4 min 3. Nggak mungkin kan lanjutin lagi ya, 4 min 4 0 dong ya enggak. Cukup sampai 1 kan syaratnya tadi. Sini tadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, cukup sampai 1. Jadi kalau dia sudah stop sampai 1 di sini, ya udah stop berarti. Ya, jadi kesimpulannya 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Mirip ya sama ini ya. Oke. Nah, kalau sudah mirip sama ini, berarti dapat disimpulkan ya, disimpulkan seperti ini. Kalau ada n faktorial, berarti sama dengan n bilangan itu sendiri dikali n minus 1 faktorial. Lihat polanya ya, pahamin polanya. Oke. Nah, lalu berarti kalau kakak tanya n min 1 faktorial yang warna hijau ya, berarti yang warna merah ini kan kalau kali pindah ruas ke dari kanan pindah ke kiri jadi bagi ya. Jadi n faktorial yang biru dibagi dengan n yang merah ya. Jadi n min 1 faktorial yang warna hijau sama dengan n yang biru dibagi n yang merah. Nah dipahamin dulu sampai sini ya. Nah sekarang gini, bayangkan jika Kak Noven di sini masukin persamaan ini, Kak Noven masukin n sama dengan 1, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi kalau n ini Kak Noven akan input atau substitusi dengan angka 1 ya. Lihat sini. Jadi n min 1 tadi kakak ulangnya, n min 1 yang hijau sama di faktorial sama dengan n yang biru faktorial dibagi n yang merah. Oke. Semua n sini nilainya sama, akan diinput nilai n sama dengan 1. Oke. Maka di sini apa yang terjadi? Kakak masukin 1 ya. 1 kurang 1 dalam kurung faktorial. Nah, ini bakal 0 dong ya. Ya enggak? Nah, ini 1 yang biru dibagi 1 yang merah. Apa yang terjadi? Jadi 0 faktorial yang warna hijau sama dengan 1. Itu alasannya mengapa 0 faktorial nilainya 1. Oke. Jadi sudah terjawab kalau dibilang berapakah 0 faktorial? Ya, kita udah tahu dengan pembuktian bahwa nilainya 1. Nah, lalu kita akan pakai rumus di pola bilangan tingkat 2. Jadi seperti ini. Kita butuh ini kan tadi ya. Nah, kita input. Oh, 0 faktorial tadi kita udah tahu 1. 1 faktorial ya 1. Ya enggak? 2 faktorial ya 2 kali 1. Kakak tulis di sini 2 aja. Oke. Nah, kita input yuk. A-nya tadi berapa? A-nya tadi 7 ya. Kalau A-nya 7 kita masukin ke sini 7. Oke. Jelas ya adik ya. Nah, di sini B-nya adalah 10. B-nya 10. Ngambil dari mana? Ini tadi yang baris kedua ini, yang paling depannya itu sebagai B. CMM 1 tadi kan? Ya enggak? CMM keduanya adalah rumus ya. Nah, C-nya tadi berapa? 4. Masukin ke sini. 4. Lalu kita aljabarin biasa. 7 ya jadi 7. 7 bagi 1 7 toh. Ya enggak? 10
bagi 1 10, berarti 10 kali N jadi 10N, 10 kali minus 1 menjadi min 10. Oke, nah yang hitung yang ini sekarang. Mengapa yang ini bisa jadi ini? Ini di pelajaran SMP kelas 2, N kali N, N kuadrat ya. Min 1 kali N, min N. N dikali min 2, min 2. Min 2 sama min 1, jadi min 3N ya. Nah, min 1 kali min 2 plus 2. Nanti kakak akan ajarin bikin sesi yang dalam metode perkalian aljabar. Oke. Nah, sekarang C tadi 4 ya. Ini tadi toh. Ini tadi C4 ya. A7, B10, C-nya 4. Oke, masukin ke sini. Nah, berarti sebelum ngitung ya, lebih baik adik-adik membagi lebih dahulu, yaitu C tadi 4 dibagi 2. 2 kan ya, berarti congak nih 2 ya. 2 kali N kuadrat, jadi 2N kuadrat. 2 kali min 3N menjadi min 6N. 2 kali 2, 4. Nah, kenapa ini 0? Kak, kok 0, Kak? D-nya ada nggak di sini? Tingkat 3-nya ada nggak? Nggak ada kan? Ini kan bilangan dasarnya tadi 7, 17, 31, 49. Ini tingkat 1-nya, ini tingkat 2. Tingkat 3-nya nggak ada ya, berarti D-nya 0 kan? Nah, kalau 0, maka adik-adik masukin sini ya habis 0. Nah, maka polanya menjadi seperti ini aja. Nah, jelas ya adik-adik ya. Lalu kita mulai aljabarkan satu persatu. Ya, dimana ini 7 tambah 10 N min 10 plus 2N kuadrat min 6N plus 4. Ya, kakak akan zoom out biar gampang. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Berdasarkan aturan aljabar, yang derajat atau pangkatnya tertinggi nomor 1. Jadi di sini kan kita lihat ya. Ada nggak? Oh, ini 10N doang, berarti pangkat 1. Ini nggak ada N. Nah, ini punya pangkat 2. Ini nggak ada. Oh, ini N doang, ini nggak ada ya. Nah, 2N kuadrat pindahin ke depan, lalu menyusul dengan yang tidak berderajat. Oke. 2N kuadrat pindah ke depan menjadi 2N kuadrat. 10N dikurang 6N. Punya 10 apel, ngutang 6 apel. Ya, berarti kan 10 kurang 6, jadi 4N ya. Nah, 7 kurang 10 tambah 4. Kakak ambil yang gampang dulu biar gampang. 7 tambah 4 11 kurang 10 1. Jadi terbukti bahwa UN-nya adalah 2N kuadrat plus 4N plus 1. Ini terbukti, lihat pada materi pola bilangan tingkat 2 pada part 1, part 2, dan part 3. Adik-adik bisa bandingkan sendiri. Oke ya, pola ini sudah kakak ajarin dasarnya, sedikit pengenalan faktorial ya. Dari mana tadi ya, seperti ini tadi. Nah, itu ya polanya tadi. Oke, berkat Naven tadi ya. Terus yang ini tadi sudah kakak juga jelaskan, kakak zoom out. Nah, berarti di materi ini sebenarnya sudah selesai materi pola bilangan pada tingkat 2 part 4. Thank you adik-adik.